Selamat malam teman-teman. Kita malam ini akan membahas mengenai financial market dan financial institution. Financial market itu ada dua, satu adalah money market dan satu adalah capital market. Money market biasanya merupakan sumber pendanaan jangka pendek hingga jangka menengah. Sumber pendanaan daripada perbankan pada umumnya dikategorikan sebagai money market. Jenis pinjaman bank di Indonesia cenderungnya adalah maksimal 3 tahun, biasa tidak panjang, dan masa pinjaman itu per perubahan bunga adalah 1 sampai 6 bulan. Jadi kalau kita pinjam 3 tahun, maka akan ada 5 kali fixed interest, yaitu setiap 6 bulan sekali akan perubahan suku bunga. Kalau 3 tahun maaf 6 kali, karena 36 bulan. Pinjamannya seperti apa? Ada pinjaman langsung dari bank kepada nasabah, pinjaman club deal, gabungan beberapa bank kasih pinjaman kepada nasabah, maupun pinjaman sindikasi adalah banyak bank yang bergabung dalam satu sindikasi memberikan pinjaman kepada satu nasabah. Pinjaman langsung dari bank kepada nasabah itu biasa kita sebut dengan pinjaman modal, kerja, pinjaman investasi, dan lainnya. Penerbitan utang jangka pendek bisa juga melalui commercial paper selain pinjaman bank. Kemudian kalau kita bicara capital market, adalah sumber pendanaan yang lebih panjang. Sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi dan saham. Penerbitan obligasi itu merupakan pasar modal utang. Penerbitan saham merupakan pasar saham atau share. Kedua pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki risiko yang berbeda dan pihak-pihak yang terlibat yang berbeda, yang akan saya jelaskan di berikutnya. Pasar obligasi merupakan pasar transaksi obligasi. Pasar ini berisikan jual beli obligasi, baik pemerintah dan swasta. Pada saat ini, obligasi yang panjang biasanya adalah obligasi pemerintah dan swasta itu paling maksimal 3-5 tahun. Pada saat ini pasar masih belum berkembang pesat, tetapi sudah jauh lebih aktif. Pada awal mulanya, pasar obligasi ini adalah pasar bursa efek Surabaya, sedangkan pasar efek Jakarta merupakan pasar saham. Kemudian digabung jadi satu sehingga disebutkan bursa efek Indonesia saat ini. Transaksi obligasi disebutkan dalam prosentase, biasanya 100%, 99, 95, ataupun 105%. Maksudnya adalah dari nilai profitnya. Pada kondisi saat ini, jika ada suatu obligasi dengan suku bunga fix 10% dan akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan lagi, kira-kira transaksinya akan di angka berapa persen? Teman-teman bisa jawab? Anggap aja suku bunga adalah 4%, maka kira-kira transaksinya kalau kita anggap normal, kira-kira minimum di 102%. Oke. Pasar saham adalah penerbitan atau penjualan saham di pasar modal, dikenal dengan istilah Initial Public Offering atau IPO. Penerbitan saham harus mengikuti beberapa proses, begitu juga pelaporan dan melibatkan beberapa profesi seperti penjamin emisi, perantara pedagang efek, notaris, legal atau hukum, appraisal, dan juga akuntan publik. Kinerja saham selalu dihubungkan dengan kinerja perusahaan dan kondisi makroekonomi. Keuntungan diperoleh dari saham itu adalah capital gain dan dividen, sedang keuntungan daripada pasar obligasi adalah dari segi suku bunga. Teman-teman, dalam kondisi saat ini saham-saham seperti apa sih yang memiliki prospek dan mana sih yang memiliki resiko? Teman-teman bisa usulkan. Nah, beberapa mengatakan yang prospek adalah consumer goods karena semua itu tetap memerlukan. Dan biasanya kalau kembali ke cermin tahun 98, perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek adalah perusahaan rokok karena dalam kondisi orang stres cenderung akan merokok lebih banyak. Dan manakah yang memiliki risiko? Mungkin ada yang mengatakan infrastruktur karena sebagian infrastruktur dananya dialihkan ke dalam penyelamatan COVID sehingga pemerintah menunda proyek-proyek.
Begitu juga kalau infrastruktur terpengaruhi, bagaimana dengan properti dan sebagainya. Nah, teman-teman punya view yang berbeda, pandangan berbeda.